Namaku Iden. Ini pengalamanku yang terjadi sekitar tahun 2020 yang lalu. Ketika itu, di sela-sela kegiatanku bekerja, aku dan saudaraku merencanakan mendaki gunung. Ya, niat kami untuk mengobati rasa jenuh dalam bekerja. Sampai akhirnya, kami pun mengambil libur cuti 2 hari. Gunung yang akan kami daki ini termasuk gunung yang cukup favorit di kalangan anak muda. Dan gunungnya terletak di sekitaran daerah Bandung juga. Singkat cerita, tibalah hari itu, hari Kamis, hari di mana kita mengambil cuti. Sekitar jam 1 siang, aku menelpon saudaraku untuk menanyakan jam keberangkatan. Saudaraku bilang, kita akan berangkat sekitar jam 6 sore, setelah maghrib. Agar kita tidak terkena macet, dan udaranya pun enak katanya. Aku mengiyakan dan lanjut beristirahat sejenak. Hingga tak terasa sudah jam 5 sore. Kami pun bertemu di rumah nenek di daerah Sukajadi sambil mengecek peralatan dan barang bawaan. Kumasukkan beberapa barang-barang penting ke dalam tas karirku. Saudaraku sempat berkata, dia akan mengajakku untuk ngecamp di gunung itu, dan dia bilang di sekitar sana ada sebuah benteng juga, peninggalan zaman Belanda katanya. Sebelumnya, saudaraku itu belum pernah camping di sana. Ini akan jadi pertama kalinya. Menarik sekali kataku. Meskipun awalnya aku pikir kita akan camp di dekat gunung atau hampir ke puncak gunung. Ternyata ada tempat yang cukup menarik katanya dan ingin dicoba. Ya sudahlah, apapun itu aku ikut saja. Saudaraku ini bisa dibilang sebenarnya cukup sering ngecamp, naik gunung, dan biasanya dia lakukan sendirian. Dia cukup pemberani. Jadi untuk pengalaman, dia lebih unggul daripada aku. Setelah selesai packing, kami pun langsung berangkat. Kami berangkat menggunakan sepeda motor. Sesuai dugaan, ternyata jalanan sangat lancar, tidak macet. Kurang lebih jam 8 malam kami sudah sampai di base camp gunung. Sebelum melakukan pendakian, kami bertanya pada penjaga base camp, ada berapa tim yang melakukan pendakian hari itu. Penjaga itu berkata ada 7 tim, termasuk aku dan saudaraku itu. Ya, bisa dibilang cukup sepi dibandingkan weekend yang biasanya bisa lebih. Setelah mengobrol dengan penjaga dan memastikan seluruh perlengkapan sudah dibawa, kami langsung memulai pendakian ke tempat yang akan kami tuju. Karena gunung ini tidak terlalu tinggi dan base campnya terletak sudah pada ketinggian gunung, sebenarnya sekitar 30 menit kemudian kami sudah sampai di tempat tujuan kami.
Benar kata saudaraku itu, ada bangunan peninggalan zaman Belanda di sana. Ya mungkin bisa dibilang seperti benteng. Entah kenapa perasaanku tidak enak ketika akan ngecamp di sana. Lebih tidak sesuai ekspektasiku sih. Awalnya kupikir pemandangannya akan gunung, hutan-hutan, ya. Tapi ya sudahlah, kita coba saja. Siapa tahu seru. Dari benteng itu kita pindah sedikit ke atas, jadi kami bisa melihat dari atas benteng itu dan langsung mendirikan tenda untuk bermalam. Setelah itu kami berbagi tugas. Aku merapikan area tenda, sedangkan saudaraku mencari kayu bakar untuk membuat api unggun. Yang banyak ya bawa kayu bakarnya, buat stok bro. Kayaknya bakal dingin banget di sini. Saudaraku hanya mengangkat tangannya dan memberikan isyarat dengan jempol. Tandanya oke. Setelah merapikan tenda, aku mempersiapkan alat-alat untuk memasak, menyiapkan kompor, menyalakannya dan membuat air panas untuk menyeduh kopi. Dan ketika baru saja aku menyalakan kompor, tiba-tiba samar aku mendengar sekelebat suara. Tepat di daerah semak-semak dekat tendaku itu. Aku sempat penasaran. Itu suara apa ya? Namun aku tidak mau terlalu mencari tahu karena setauku ketika kita sedang camping, apalagi di tempat yang seperti ini, jika mendengar suara yang tidak wajar lebih baik tidak usah dicari tahu. Aku pun lanjut memasak air sambil menunggu saudaraku membawa kayu bakar. Setelah lumayan lama, akhirnya dia datang. Kami langsung membuat api unggun, lalu menikmati makanan yang kami bawa. Terlepas dari apa yang tadi bergerak-gerak, aku cukup menikmati camping di tempat itu. Suara alam membuat pikiranku menjadi tenang dan terbebas dari hiruk-pikuk pekerjaan kantor. Singkat cerita, kulihat jam sudah menunjukkan jam 11 malam. Di tengah obrolan, saudaraku izin masuk ke tenda untuk membawa jaket. Tak lama saudaraku masuk ke dalam tenda, dan dari kejauhan aku melihat ada seseorang yang datang menghampiri tenda kami. Kulihat itu seorang pendaki. Iya, seorang pendaki perempuan. Dia jalan menghampiriku sambil membawa tas karier di pundaknya.
perempuan itu berkata, hoyong giring si duru tenanaon tiris. Begitu dia bilang. Dia ingin ikut menghangatkan diri, kedinginan katanya. Aku pun mempersilahkannya, karena tak tega rasanya jika menolak. Perlahan perempuan itu pun menyimpan tasnya, duduk di depanku menghadap ke arah api unggun. Aku pun menawarkan beberapa cemilan yang kami bawa dan menawarkan untuk membuatkan minuman hangat. Tapi dia menolaknya. Aku kurang pandai mencari topik pembahasan, jadi aku tidak terlalu banyak mengobrol dengan perempuan itu. Kuperhatikan tubuhnya bergetar, menggigil kedinginan. Meskipun dia sudah menghangatkan dirinya di depan api unggun. Beberapa menit berlalu, kulihat saudaraku tidak kunjung keluar dari tenda. Apa mungkin dia tidur duluan kali ya? Jadi awkward nih. Aku pun memberanikan diri untuk mulai mengobrol. Mulai membuka percakapan dari pengalaman mendaki, kegiatan sehari-hari, sampai dia tiba-tiba saja bilang akan pamit. Dia bilang sudah cukup katanya, dan ingin lanjut mendaki. Aku pun mengiyakan, dan tak lama dia pergi. Dia lanjut mendaki. Setelah dia pergi, aku pun beranjak dan masuk ke tenda. Dan ketika masuk ke tenda, ternyata saudaraku belum tidur dari tadi. Lantas aku bertanya, kirain tidur. Dari tadi, ternyata masih bangun. Kenapa nggak keluar lagi? Saudaraku hanya menatapku dengan tatapan yang terlihat penuh pertanyaan. Sampai dia bilang, sewaktu dia sedang mencari kayu bakar, dia melihat perempuan yang tadi mengobrol denganku. Dan dia bilang, perempuan yang tadi duduk denganku itu bukan manusia. Karena sebelumnya dia melihat sosok perempuan itu berada di antara dahan-dahan pohon yang tinggi, berdiri di atasnya, dan sekelebat-sekelebat melayang. Tidak masuk akal.
Dan ketika dia keluar tenda, kembali ke api unggun, saudaraku itu melihat aku duduk dengan perempuan itu, lalu mengurungkan niatnya. Badanku merinding seketika. Sampai ketika kami sudah mengobrol berdua di dalam tenda, kami mendengar sesuatu dari arah depan. Ku dengar seperti ada seseorang yang datang dan memanggil-manggil. Ku beranikan diri memeriksanya. Ketika ku buka pintu tenda, tidak ada siapa-siapa. Langsung aku menutup kembali tenda. Aku dan saudaraku saling bertatap. Kami sama-sama mendengar ada orang yang berjalan mendekat, langkah kaki, dan ada yang memanggil-manggil. Saudaraku pun bilang, sudah, tidak usah dihiraukan, tidur saja. Kami pun segera bersiap mengambil posisi untuk tidur. Namun, seketika, tiba-tiba saja, terdengar suara menyeramkan mengelilingi tenda kami. Sangat seram. Dari tenda terdengar suara perempuan menggerak. Dari luar memantul ke arah tenda. Dari cahaya bias api unggun kulihat ada bayangan yang berdiri di depan tenda. Terlihat seperti seseorang dengan rambut yang panjang sekali. Saudaraku bilang, jangan panik, jangan panik. Tutup saja matanya. Aku pun menutup mataku dengan badan yang sangat gemetaran. Dan tiba-tiba saja saudaraku menepuk-nepuk bahuku. Refleks aku berbalik dan melihat ke belakang. Di dalam tenda, di tengah-tengah antara aku dan saudaraku itu, berbaring menghadap ke arahku, sesosok wujud perempuan dengan kulit yang gosong seperti terbakar, hitam semua dengan mata yang membelalak putih, melihat ke arahku. Mulutnya menganga dan menggeram. Suaranya sangat menakutkan.
Seketika itu dadaku sangat sesak, membuat aku sulit untuk bernafas. Pengap, pandanganku pun mulai kabur dan yang terakhir ku ingat, sosok itu mendekatkan wajahnya sangat dekat ke arahku. Dan cukup ku ingat sosok itu berkata, "Hatur nuhun." Dan setelah itu aku tidak ingat apa-apa lagi. Ketika aku terbangun, hari sudah pagi. Saudaraku sudah terlihat sedang merapihkan barang-barang bawaan kami dan berkata, "Kita turun saja." Setelah itu kami pun turun gunung. Sampai di base camp, kami mampir ke warung untuk sarapan. Penjaga warung sempat bertanya kenapa sudah turun lagi, bukannya semalam baru masuk. Dan dia menanyakan di mana tempat kami ngecamp semalam. Saudaraku pun langsung menceritakan apa yang dialami oleh kami semalam. Dan ketika kami bilang kami ngecamp di dekat area bangunan itu, penjaga warung itu pun bilang bahwa memang di sekitar sana adalah tempatnya. Ada satu sosok perempuan di sana yang kerap kali terlihat. Siapa sosok itu dan apakah ada hubungannya dengan bangunan di gunung itu, kami tidak diceritakan lebih lanjut lagi. Yang jelas, konon jika ngecamp di dekat sana, pasti akan diperlihatkan sosok perempuan yang bisa berwujud apapun, bahkan menyerupai seseorang. Tidak menyangka dengan apa yang kami alami semalam. Ini jadi sebuah pengalaman yang cukup menjadi mimpi buruk untuk